Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa agroteknologi semester 6 yang Ibu banggakan dan Ibu sayangi. Salam sejahtera semua. Hari ini hari Senin tanggal 20 April 2020, kita akan melanjutkan perkuliahan kita yang minggu lalu sudah kita mulai setelah pelaksanaan UTS di 2 minggu sebelumnya. Baik, berikut Ibu kirimkan materi perkuliahan pada pagi hari ini. Ya, bisa dilihat. Ya, kehadiran juga masih sama ya, seperti minggu lalu. Silahkan nanti kalian mengirimkan swafoto kalian ketika melihat atau memperhatikan materi yang sudah Ibu upload di YouTube dan kalian pelajari. Kemudian jika ada tugas dan lain sebagainya, boleh dikerjakan. Baik, mahasiswa sekalian, kita mulai. Untuk regresi berganda, ya, regresi berganda, analisis regresi berganda, kenapa dikatakan berganda? Berganda berarti variabel bebas atau variabel independen yang digunakan itu lebih dari satu. Kalau yang minggu lalu kita mempelajari analisis regresi linear yang sederhana, berarti dia memiliki dua variabel. Yang pertama milik variabel dependen yang terikat, yang satunya lagi milik variabel independen atau variabel bebas. Nah, sekarang yang kita bahas yaitu mengenai regresi linear bergandanya. Ya, bentuk persamaan regresi dengan dua variabel independen bisa dilihat atau dirumuskan seperti ini. Y sama dengan A konstanta plus B1 koefisien regresi ke-1 X1 plus koefisien regresi kedua X2. Ya, ini dengan dua variabel independen atau dua variabel bebas. Sedangkan bentuk persamaan regresi dengan tiga variabel bebas adalah ini. Ya, Y sama dengan A plus B X1 plus B2 X2 plus B3 X3. Nah, umumnya persamaan regresi untuk K variabel independen dapat dirumuskan sebagai berikut. Ya, bisa dilihat. Kita lanjutkan. Persamaan untuk mendapatkan koefisien regresi, kita bisa menggunakan prinsip metode OLS atau Ordinary Least Square, ya, di mana OLS ini meminimkan jumlah kuadrat deviasi di sekitar garis regresi, sehingga nilai koefisien regresi A, B1, B2 itu dapat dipecahkan secara simultan menjadi beberapa persamaan. Ada persamaan yang pertama, sigma Y sama dengan NA plus B1 sigma X1 plus B2 sigma X2. Kemudian ada B, sigma X1 Y sama dengan A sigma X1 plus B1 X1 sigma X1 kuadrat, kemudian plus B2 sigma X1 dikalikan sigma X2. Untuk yang C, sigma sigma X2Y sama dengan A sigma X2 plus B1 kali 1 kali sigma X1 kali sigma X2 plus B2 kali sigma X2 dikuadratkan. Ya, kita akan melihat ini ada contoh permintaan yang dipengaruhi harga dan pendapatan. Berarti untuk variabel dependen atau yang Y-nya itu adalah permintaan. Taruhlah permintaan minyak. Ya, ini ada permintaan minyak, kemudian ada variabel independennya harga minyak dalam ribu per liter, ada pendapatan dalam juta per bulan. Kita punya sampel 10 datanya. Kemudian untuk dapatkan koefisien regresi sesuai persamaan yang tadi, ya, yang secara simultan tadi, OLS tadi, maka masukkan. Ya, kita butuh tabel distribusi penolongnya, maka kita masukkan untuk masing-masing data Y, X1, X2, Y kali X1, Y kali X2, kemudian X1 kuadrat, X2 kuadrat, sampai X1, X2. Kalau sudah, jangan lupa di akhirnya kita sisipkan sigma.
Ya, sampai sini mudah-mudahan paham. Kemudian masukkan ke persamaan yang tadi. Ya. Untuk mendapatkan nilai koefisien regresi A, B1 dan B2, maka dapat dilakukan dengan substitusi antar persamaan. Ya, kita bisa 1 dikalikan minus 63 gitu ya. Jadi disubstitusi, dipindahkan. Gitu. Ataupun dikalikan ke yang kanan, yang persamaan 1 kalikan ke minus 4,6 ya. Tergantung kita mau yang mana ngambil yang duluannya, seperti itu. Nah, dari persamaan itu, maka nilai B2 adalah minus 8,65 per 21,06. Ya, hasilnya ada 0,41. Setelah kita punya nilai B2, maka B1 cari. Gitu ya, menggunakan persamaan 4 atau persamaan 5. Masukkan, carikan B1. Ya, jadi hati-hati, harus teliti. Gitu ya, kalau mau secara manual. Kemudian dengan menggunakan koefisien regresi A, B1, B2, maka persamaan regresinya kita sudah miliki, yaitu Y sama dengan 15,086 dikurangi 1,015 X1 kurangi 0,41 X2. Ini adalah persamaan regresi dari permintaan minyak yang dipengaruhi oleh harga dan pendapatan. Nah, itu secara manual ya. Jadi nanti tinggal dicari saja berapa hasilnya, atau kita mau menduga berapa kalau misalkan permintaan minyaknya sekian jumlahnya gitu ya. Nah, ini adalah penggunaan Microsoft Excel untuk kita mencari koefisien regresi berganda. Masukkan data Y, X1, X2, kemudian di sini ambil data analyze ya. Analyze tools, regression. Oke. Next, dari situ inputkan nilai dari variabel Y ke input Y range. Ya. Kemudian input nilai X range. Gitu ya. Oke. Nah, maka didapatkanlah hasil koefisien regresi pada output Microsoft Excel. Mudah ya? Silakan nanti kalian mau menggunakan Excel, mau menggunakan SPSS, terserah, mangga gitu ya. Yang mudah saja, yang menurut kalian paham. Kemudian, ini untuk korelasi. Jika misalkan soalnya tentang korelasi, korelasinya itu dia berganda pun sama. Ya, hanya di data analyze-nya itu adalah korel, bukan regression gitu ya. Nah, sekarang rumus koefisien determinasi. Koefisien determinasi sama halnya seperti kita pernah bahas di regresi linear sederhana, hanya kalau di sini karena dia berganda berarti ada variabel yang ditambahkan. Variabel X-nya tidak hanya 1, tapi ada X2. Kemudian B-nya juga tidak hanya 1, tapi ada B1 dan B2. Ini rumusnya, bisa dilihat. Ya. Kemudian kalau untuk rumusan determinasi koefisien sederhana sudah kita bahas ya di awal-awal pertemuan itu sebelum UTS. Ini tidak usah. Ini juga sudah kita bahas. Nah, rumus kesalahan baku sebetulnya kita sudah bahas, hanya tidak terlalu mendalam ya. Kesalahan baku atau standar error pendugaan variabel Y berdasarkan variabel X1 dan X2. Ini karena kita berganda, maka seperti ini rumusnya. Ya, di mana Y topi merupakan nilai dugaan dari Y, di mana X1 dan X2 diketahui. Kemudian Y merupakan nilai pengamatan dari Y, dan N jumlah sampel atau datanya, dan K adalah variabel bebas. Nah, contoh kesalahan baku pendugaan. Persamaan Y topinya adalah 15,086 kurangi 1,015 X1 minus 0,41 X2. Ya, maka kita masukkan dulu data-data yang tadinya, kemudian masukkan juga setelah variabel Y, X1 dan X2, kita masukkan, ya jika 1 Y topi X1, maka berapa? Pindahkan. Ya, X2-nya berapa? Pindahkan.
begitu ya. Kemudian Y topi min Y gitu ya, buatkan tabel distribusi penolongnya, dan Y topi min Y dikuadratkan. Setelah kita dapat sigmanya berarti hasilnya adalah 3,58 ya. Ini juga untuk kesalahan baku pendugaan yang tadi nilai Y topi min Y kita sudah dapat. Kemudian kita masukkan ke rumusan jumlah data kurangi N ya plus K. Ya, kita dapatkan 0,72. Nah, rumus lain untuk kesalahan baku ini juga bisa didapatkan, dicarikan ya. Ini kita dapatnya dari sigma Y kuadrat, hasilnya ini kurangi A kali X Y ya, kurangi lagi B1 sigma X1Y, ini hasilnya kurangi B2 sigma X2Y dibagi N min 3. Hasilnya sama 0,72. Nah, ini juga rumus kesalahan baku untuk interval pendugaan ya, di mana Y topi merupakan hasil dugaan untuk Y untuk nilai X tertentu dan nilai θB untuk tarafnya tertentu. Standar errornya S Y kali X1 kali X2. Gimana kalau kita ingin mencari dengan menggunakan Excel? Itu mudah ya. Nanti di regression itu tampil mana sih kesalahan baku itu ini. Ini adalah kesalahan baku atau standar error kita sebutnya. Ya, penduga SB1 dan SB2. Ya. Sekarang contoh lain, ada kasus keuntungan yang dipengaruhi oleh aset dan harga saham perbankan. Ya, ini nama bank-banknya. Kemudian tidak apa-apa ya, kita ambil contoh untuk nama bank untuk contoh. Kemudian keuntungan bersih tahun 2002 dalam miliar, variabel terikat atau variabel dependennya ini total aset dalam triliun X1, kemudian harga saham dalam rupiah ya, rupiah per LB-nya segini. Kita dapat, kita masukkan Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2. Oke. Kita masukkan ke Excel. Kita carikan regression statistiknya. Gitu ya. Kemudian kalau kita butuh ANOVA, kita buatkan ANOVA. Standar bakunya ada dan koefisiennya ada. Nah, itu. Kemudian kita masukkan ke persamaan yang tadi ya, karena kita sudah dapat masing-masing X1, X2, kita masukkan ya. Nah, persamaan Y ini menyatakan bahwa apabila aset X1 meningkat 1 triliun, maka keuntungan meningkat sekitar 15,496 miliar rupiah. Dengan demikian, return on aset di perbankan dapat diperkirakan sebesar 1,55% dan hal ini sudah dengan data ROA seluruh perbankan. Itu. Kemudian ada R2 tadi ya, R2 0,930, mana R square. Ya, itu adalah R2 atau R square atau determinasinya. Ini menunjukkan kemampuan dari variabel aset dan harga saham menjelaskan perilaku keuntungan perusahaan sebesar 93 dan sisanya atau residu sebesar 7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dan diteliti dalam persamaan tersebut. Jadi, ini menunjukkan spesifikasi yang baik karena memang kemampuannya menjelaskan relatif yang besar. Nah, itu untuk materinya ya. Siap-siap untuk ada tugas kelompok yang harus dibuatkan, PowerPoint ya. Nanti kalian akan dikelompokkan menjadi 7 kelompok. Buatkan PowerPoint, lakukan presentasi kelompok secara daring. Kemudian pembagian kelompoknya yang pertama itu adalah karena kita masih berganda, bolehlah membahas satu soal materi linear berganda. Kelompok 2-nya kita masuk materi yang barulah ya, regresi non-linear. Kelompok 3 regresi eksponensial, 4 chi-square atau chi-square test atau chi kuadrat. Kemudian kelompok 5 uji T Staden, kelompok 6 uji F, kelompok 7 uji hipotesis. Ya, PowerPoint-nya boleh dibuat dalam aplikasi Photon atau bisa juga dengan Microsoft PowerPoint yang biasa kalian buatkan boleh.
Dan presentasi bisa dilakukan dengan aplikasi Zoom, dilakukan secara berurutan. Ya, jadi jangan acak-acakan. Jadi kelompok 1 dulu, kelompok 2, kelompok 3 dan seterusnya. Itu kita mulai dari minggu depan. Ya, mudah-mudahan kita bisa bertemu walaupun secara daring, tapi kita bisa melakukan presentasi ini. Demikian perkuliahan pada hari ini. Silahkan kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Ya, nanti Ibu bagikan setelah ini. Dan dikerjakan tugasnya, kemudian dipelajari lagi materinya. Mudah-mudahan materi yang Ibu berikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya. Terima kasih untuk perhatian kalian semua. Tetap sehat ya. Dan Ibu mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.